Oke, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara penggunaan PowerPoint secara sederhana. Namun sebelum itu, saya lebih banyak perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Halimah Manurung dengan NIM 41924111033 kelas G, Pendidikan Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kesempatan ini tadi kan saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan aplikasi PowerPoint pada laptop kita. Sebelum itu kita harus membuka aplikasi PowerPoint. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengisi template PowerPoint kita sesuai dengan tema presentasi kita. Bisa kita pilih dari menu file, kemudian kita pilih menu new, kemudian kita pilih template yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ambil dari ini desain templates ini. Desain templates ini akan muncul PowerPoint seperti ini. Kita pilih salah satu, misalnya di sini kita pilih project status report misalnya. Kemudian kita create dia pada saat memilih. Oke. Nah, karena kita terlalu kurang suka dengan template ini, bisa juga kita ubah dengan misalnya kita pilih new atau yang lainnya. Bisa dimilih sampel templates misalnya. Kita bisa milih di sini, atau kita kembalikan dulu. Kita pilih di themes di sini. Nah, di sini lumayan banyak template yang bisa kita pilih. Nah, sini. Kita kembalikan. Misalnya kita kurang suka dengan template itu, misalnya kita ambil saja blank presentasi. Nah, di blank presentasi ini kita juga bisa pada saat seperti ini kan warnanya terlalu putih gitu kan, kurang menarik. Jadi bisa kita pilih template-nya dari menu desain. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita, yang lebih menarik lah gitu. Misalnya di sini saya milih yang ini. Oke. Di sini untuk menambahkan slide bisa kita klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita pilih new slide, atau bisa juga kita pilih dari menu home, kemudian kita pilih new slide. Nah, di new slide ini kita memilih slide mana yang kita butuhkan. Misalnya dia hanya title slide aja, seperti slide yang pertama, judul sama subtitlenya seperti itu. Di sini dia judul sama konten. Di sini bebas kita memilih yang mana. Misalnya di sini kita pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, misalnya karena pada saat ini kita tidak membutuhkannya, bisa juga kita hapus. Misalnya kita klik kanan mana slide yang kita hapus, kemudian kita cut. Misalnya bisa juga kita untuk menambahkan slide itu dengan cara mengenter. Maka tampilan slide yang baru akan sama dengan slide yang sebelumnya seperti itu, karena kita enter ini. Nah, bisa juga kita menghapus slide itu dengan kita delete, atau bisa juga dengan kita backspace, maka slide-nya akan terhapus. Nah, pada kesempatan ini kita coba untuk menampilkan PowerPoint-nya. Misalnya kita pilih materinya apa sih, judul yang kita buat gitu. Misalnya kita bikin daun, kemudian kita buat subtitlenya itu misalnya jenis-jenis daun misal. Nah, ini bisa kita ubah warnanya, warna font, warna tulisannya ini. Misalnya pada daun kita buat terlebih dahulu,
Kemudian kita pilih font colornya untuk memberi warna tulisannya, warna fontnya gitu. Misalnya kita pilih warna tulisannya warna merah misal. Kemudian save fill ini berfungsi untuk membuat warna pada latar dari judul tersebut. Misalnya kita pilih warnanya itu warna hitam misal. Kemudian save outline ini berfungsi untuk mewarnai tepi dari save tadi. Misalnya kita pilih warna kuning misal atau warna merah. Sama juga agar lebih memperindah dari PowerPoint kita, bisa juga kita mewarnai dari subtitlenya tadi, sama seperti yang di judul itu, kita memilih warna sesuai dengan selera kita. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke slide yang baru. Nah, di sini tadi kan subtitle kita misalnya tadi jenis-jenis daun. Nah, kita di sini bisa hanya kita mengisi dari apa yang mau kita isi seperti itu. Namun jika misalnya jenis-jenis daun itu ada misalnya 3 gitu ya kan. Untuk lebih memperindah dari PowerPoint kita bisa memilih dari insert ini. Misalnya langsung kita pilih insert Smart Art misalnya ini, atau bisa juga dari menu insert yang ini sama ya, insert Smart Art bisa kita klik, kemudian kita tampilkan mana yang kita suka, grafik mana yang kita suka. Bisa di sini, bisa juga dia ada grafik-grafik proses atau bentuk lingkaran, ada juga dia fase untuk fase-fase gitu. Tapi pada kesempatan ini saya mencoba mengambil grafik yang ini. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita bisa mengisi jenis-jenis daun. Misalnya kita pilih misalnya menjari, kemudian kita isi selanjutnya itu sejajar. Di sini kita pilih misalnya mirip. Nah, di sini yang 2 shape ini kita tidak membutuhkannya lagi. Bisa kita klik kemudian backspace atau kita klik kanan kemudian kita pilih cut, atau bisa juga delete. Oke. Nah, ini bisa kita ubah shape-nya. Misalnya pada menjari ini kita buat terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Misalnya kita pilih warna merah, dia save filenya, kemudian fontnya itu kita ubah misalnya warna hitam, atau save outline-nya juga bisa, sama seperti yang di awal tadi. Yang ini juga kita ubah, kita buat terlebih dahulu, kemudian kita ubah warna tulisannya. Misalnya kita pilih warna biru, kemudian di save di font save-nya itu, kalau udah warna save-nya itu bisa kita memilih misalnya warna ini. Oke, ini juga bisa kita buat terlebih dahulu, sama seperti yang sebelumnya. Ini kemudian kita isi save file-nya itu, isinya itu berwarna misalnya warna yang ini, warna kuning misalnya. Nah, dengan demikian maka akan memperindah dari tampilan PowerPoint kita, maka orang-orang juga akan lebih tertarik seperti itu. Kemudian di sini kita enterkan untuk menambahkan slide kita. Nah, di sini juga kita bisa kita tambahkan slide sebelumnya untuk menjelaskan jenis daun tadi. Misalnya kita buat judulnya juga sama, jenis-jenis daun. Jika kalian ingin mengubah warna shape dari subtitlenya ini, bisa seperti cara yang tadi dengan mengubah warnanya karena mengisi warna pada shape-nya gitu. Misalnya kita buat misalnya itu jenis-jenis daun, misalnya yang pertama tadi menjari misal, menjari. Nah, ini kan tampilannya nanti akan kurang menarik, maka kita pilih aja dari insert ini kita pilih Smart Art ini.
mana yang cocok untuk kita gitu ya kan, mana yang lebih cocok untuk presentasi kita pilih saja. Banyak ini save yang sesuai dengan yang kita inginkan apa aja gitu. Nah, coba kita pilih pada kesempatan ini yang ini saja. Oke, kita oke kan. Nah, kita hapus yang pertama tadi. Nah, kita isi misalnya di sini kita pilih menjari, kemudian sejajar, kemudian misalnya kita pilih menurut. Oke, nah di sini kita bisa mengisi teksnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini daun singkong. Kemudian yang untuk sejajar ini misalnya kita pilih daun jagung. Kemudian misalnya kita pilih untuk menyerap ini daun sirih. Nah, kita bisa juga menambahkan teks selanjutnya seperti kita enter, maka dia akan muncul ke bawah. Maka memperindah dari tampilan kita. Misalnya agar lebih cantik kita ubah warnanya ini. Misalnya kita ubah yang ini menjadi warna tulisannya misalnya warna hitam, kemudian isian dari resepnya itu misalnya kita pilih warna kuning. Ini misalnya kita pilih dahulu, kemudian kita buat ini warna biru, kemudian ini misalnya kita pilih warna merah misal. Kemudian yang menyerap ini misalnya kita ambil juga, bisa dengan kita klik saja, ini juga bisa klik, kemudian seperti ini. Misalnya kita ambil warna tulisannya itu warna kuning, kemudian isian dari setnya itu misalnya kita ambil warna biru. Kita juga bisa mewarnai penjelasannya ini sama seperti yang di awal tadi. Oke. Nah, selanjutnya itu kita enterkan. Oh, ini yang ini bisa juga kita misalnya karena terlalu rapat ini subtitlenya ini dengan penjelasannya, maka kita klik lebih dahulu subtitlenya, kemudian kita seret, kita klik 2 kali, kemudian kita tahan, kita seret subtitlenya agar lebih jarak dengan penjelasannya seperti itu. Oke. Nah, di menu insert tadi kita bisa juga ini yang chart ini biasanya digunakan untuk menampilkan diagram-diagram. Biasanya dia diagram-diagram suatu data, misalnya perkembangan hasil panen atau yang lainnya. Di sini banyak diagramnya berbentuk kolom, line, lingkaran, bar, area. Nah, bebas kita memilih yang mana jika kita membutuhkan untuk membuat diagram. Oke. Nah, selanjutnya itu. Nah, misalnya di sini kita membuat slide yang baru, misalnya kita save di sini banyak. Save ini biasanya bisa kita fungsikan, misalnya kita banyak memilih yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita juga bisa membutuhkan tanda panah atau yang lainnya. Misalnya kita pilih di sini yang persegi panjang misalnya. Nah, kita untuk menambahkan save-nya itu hanya kita klik saja, kita tahan, kita seret. Oke, maka akan muncul tampilan save-nya. Oke. Kita juga bisa menambah ukuran dari setnya seperti ini. Untuk membuat isian atau tulisan dalam save ini, kita buat aja edit text, maka bisa kita menulis atau membuat isi dari save ini. Misalnya kita buat saja misalnya tulisan terima kasih misalnya. Terima kasih. Kita perbesar sedikit. Oke. Nah, kemudian kita buat kata-kata terima kasih ini, bisa kita mengubah font sama ukuran font dari tulisan terima kasih ini sama seperti kita menggunakan Word. Misalnya kita ambil menu home, kemudian kita pilih font yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita pilih Algerian ini. Kemudian kita ubah
ukuran dari font kita agar lebih menarik dan lebih tampak, kita perbesar saja. Misalnya kita pilih ukuran 54 misal. Oke, kita kan ingin agar lebih ke tengah, kita klik saja tabnya ini 2 kali, kemudian kita seret. Oke, dia akan berpindah seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah atau membuat animasi dari tulisan ini. Misalnya kita klik, kemudian kita pilih animasinya. Banyak di sini jenis-jenis animasi, bisa appear, fade, fly in. Nah, banyak. Kita sesuaikan saja mana yang kita butuhkan. Biasanya ini akan tampil pada saat kita sudah presentasi, akan tampil ini animasinya ini seperti ini. Ini animasinya lebih banyak lagi nih, kita bebas memilihnya mana, atau dengan zoom bisa juga, atau dengan swivel seperti ini, atau yang lainnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, pilihlah sesuai. Ini banyak juga pulse, color pulse misalnya, seperti ini juga. Dengan zoom juga bisa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.